Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari program studi manajemen 22X dengan NPM 2241108. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu yang namanya kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Dia atau kompensasi, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Sistem kompensasi yang baik diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Tujuan kompensasi yang pertama itu ikatan kerjasama, dan yang kedua itu kepuasan kerja, yang ketiga motivasi, yang keempat stabilitas karyawan, yang kelima produktivitas kerja, yang keenam disiplin kerja, yang ketujuh pengaruh serikat pekerja, yang kedelapan pengaruh pemerintah. Lalu ada asas kompensasi. Yang pertama itu adalah asas adil, yaitu adalah besarnya kompensasi yang dibayar pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Lalu yang kedua ada asas layak dan wajar. Adalah besar kompensasi yang dibayar pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Untuk menjamin kejadian kompensasi harus diambil langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama, pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang terkait secara berhati-hati dan benar. Selanjutnya, hasil analisis tersebut sebagai input utama pada policy maker dalam membuat keputusan kompensasi. Yang kedua yaitu langkah-langkahnya, kompensasi tidak boleh statis atau dirubah sesuai kondisi. Yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama berkenaan dengan bagaimana reward didapatkan karena kondisi ini dapat mempengaruhi kerja karyawan. Jenis-jenis kompensasi yaitu yang pertama kompensasi langsung atau direct compensation adalah pembayaran batas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Gaji adalah batas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Contoh gaji akan tetap dibayar walaupun tidak masuk kerja. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai peraturan atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai prestasinya di atas prestasi standar yang ditentukan. Lalu yang kedua dari jenis-jenis kompensasi yaitu kompensasi tidak langsung, yaitu atau indirect compensation adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan, yaitu contohnya motivasi dan promosi jabatan. Sistem kompensasi yaitu sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak borongan. Yang pertama, sistem prestasi atau upah sistem hasil. Suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh kompensasi sistem hasil yaitu per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Sistem waktu. Suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, bulan, minggu, bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Kelemahan dari sistem waktu adalah yang pertama, mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Yang kedua yaitu tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja.
Yang keempat yaitu kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Sedangkan kelebihan sistem waktu adalah yang pertama itu dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih atau diskriminasi maupun kompetisi yang kurang sehat. Yang kedua yaitu menjamin kepastian penerima upah secara periodik. Yang ketiga tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Sistem kontrak borongan. Itu yang pertama, suatu cara menentukan besar kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi. Bila pekerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang kedua kemampuan dan kesediaan organisasi, yang ketiga serikat pekerja atau organisasi karyawan, dan yang keempat produktivitas kerja, yang kelima prestasi kerja, yang keenam biaya hidup, yang ketujuh pemerintah dan undang-undang perburuan baik tingkat daerah atau provinsi atau Kepres, dan yang ke-8 pendidikan pengalaman kerja, yaitu yang ke-9 kondisi perekonomian, ke-10 jenis dan sifat pekerjaan, dan yang terakhir konsistensi internal dan eksternal. Pengukuran kontribusi kompensasi. Yang pertama itu kelayakan karyawan atau job worth. Kelayakan karyawan merupakan sebuah kriteria yang menyangkut bagaimana kondisi karyawan. Yang kedua, karakteristik perseorangan atau personal karakteristik. Menyangkut masalah senioritas dan junioritas, asumsi yang sering berlaku dan diyakini adalah bahwa karyawan yang cukup senior dipandang telah memiliki kerja yang tinggi, sedangkan yang masih junior masih perlu dikembangkan dan dibina lagi. Yang ketiga, kualitas kerja karyawan. Melalui kinerja karyawan dapat diketahui bahwa sesungguhnya analisis dan penilaian karyawan tidak sekedar berdasarkan senioritas dan junioritas. Senioritas belum tentu menentukan kemampuan kerja. Bila terjadi seseorang yang berstatus sebagai karyawan junior dapat bekerja dengan menunjukkan kerja yang baik dibanding karyawan yang senior. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.